Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianur Aini, kelas manajemen 22A dengan MPM 22411037. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis struktur modal. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari analisis struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing diartikan dalam hal ini adalah hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan modal sendiri bisa terbagi atas laba ditahan dan bisa juga dengan penyertaan kepemilikan perusahaan. Jadi, struktur modal merupakan cerminan dari kebijaksanaan perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan. Karena masalah struktur modal adalah erat hubungannya dengan masalah kapitalisasi, di mana disusun dari jenis-jenis yang membentuk kapitalisasi adalah struktur modalnya. Keputusan struktur modal berkaitan dengan pemilihan sumber dana baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar. Sumber dana sangat mempengaruhi nilai perusahaan. Sumber dana perusahaan dari internal berasal dari laba ditahan dan depresiasi. Dana yang diperoleh dari sumber eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik perusahaan. Pemenuhan kebutuhan dana yang berasal dari kreditur merupakan utang bagi perusahaan. Dana yang diperoleh dari para pemilik merupakan modal sendiri. Kebijakan mengenai struktur modal melibatkan trade-off antara resiko dan tingkat pengembalian. Trade-off sendiri artinya adalah keputusan situasional yang melibatkan pengurangan atau hilangnya suatu kualitas kuantitatif atau properti. Itu yang dimaksud dengan pengertian dari struktur modal. Lalu kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama ada tingkat penjualan. Perusahaan dengan penjualan yang stabil, maka cash flow relatif akan stabil juga, sehingga dapat menggunakan hutang yang relatif besar. Yang kedua, ada yang namanya struktur aktiva. Perusahaan dengan aktiva tetap yang besar sebagai kolateral dapat menggunakan hutang relatif besar. Lalu yaitu tingkat pertumbuhan perusahaan. Semakin cepat pertumbuhan perusahaan, semakin besar kebutuhan dana untuk ekspansi. Lalu selanjutnya faktor yang mempengaruhi struktur modal itu profitabilitas. Jadi pengaruh profitabilitas ini semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka laba yang ditahan oleh perusahaan biasanya juga mengikuti. Apabila perusahaan menggunakan lebih besar laba ditahan, maka penggunaan utang jangka panjang perusahaan juga akan semakin ditekan. Hal ini sejalan dengan adanya teori pecking order yang menyatakan bahwa perusahaan akan lebih memilih menggunakan pendanaan internal, sehingga ketika perusahaan memiliki laba yang lebih tinggi, perusahaan akan mengurangi pendanaan dari luar. Lalu ada yang namanya variabel laba dan perlindungan pajak. Jika variabel laba kecil,
besar kemungkinan menanggung beban tetap dari hutang. Penggunaan hutang memberi manfaat perlindungan pajak. Lalu ada yang namanya skala perusahaan. Jadi, pengaruh ukuran atau skala perusahaan terhadap struktur modal menggambarkan akan besar kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar pula kesempatan perusahaan tersebut untuk mengajukan peminjaman dana karena dianggap memiliki reputasi yang baik. Hal ini sejalan dengan teori trade-off, di mana ukuran perusahaan membawa hubungan positif terhadap struktur modal. Lalu yang terakhir adalah kondisi internal perusahaan dan ekonomi makro. Perusahaan besar memiliki akses besar masuk pada pasar modal, sehingga ada korelasi positif antar skala perusahaan dengan debt to book value of equity ratio. Lalu kita akan membahas tentang komponen struktur modal. Yang pertama itu ada hutang. Hutang merupakan salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana operasional. Beberapa keunggulan struktur modal yang terdiri dari hutang adalah pengurangan pajak. Jadi, modal yang diperoleh dari hutang dianggap sebagai pendanaan dengan biaya modal yang terendah tergantung dari kinerja keuangan perusahaan. Biaya modal adalah estimasi perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui berapa laba minimum yang harus didapatkan perusahaan sebelum mengajukan pendanaan. Sebuah perusahaan dengan skor kredit yang tinggi bisa mendapatkan pendanaan dari kreditur atau bank dengan bunga yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan dengan skor kredit yang rendah. Perusahaan rintisan seringkali mendapatkan modal awal melalui pinjaman dari anggota keluarga atau dari kartu kredit. Beberapa pengusaha juga cukup beruntung untuk mendapatkan kredit tanpa agunan atau KTA dari program pemerintah dengan bunga yang kecil. Pinjaman bahan baku dari supplier dan obligasi atau surat hutang juga termasuk dalam kategori modal hutang. Lalu yang kedua, komponen struktur modal itu ada ekuitas. Pada sumber pendanaan ekuitas, perusahaan biasanya mendapatkan modal dari dana pribadi atau hasil patungan anggota keluarga. Setiap anggota yang ikut berkontribusi akan dianggap sebagai pemegang saham yang nantinya akan mendapatkan imbalan berupa dividen dengan besar sesuai dengan presentasi keikutsertaan dalam pendanaan. Atau keuntungan perusahaan yang tidak diambil atau umum disebut laba ditahan, termasuk sumber pendanaan ekuitas. Sumber pendanaan ini dapat meningkatkan nilai saham dan dapat digunakan untuk melakukan pengembangan akuisisi dan ekspansi bisnis. Modal ekuitas adalah jenis pendanaan dengan biaya modal tertinggi karena perusahaan harus menunjukkan laba yang besar untuk menarik minat investor. Yang terakhir kita akan membahas tentang analisis dan investor menggunakan struktur modal. Yang dapat menemukan perusahaan yang memiliki struktur modal yang baik, investor, dan analisis menggunakan alat bantu analisis bernama DA ratio. DA ratio dapat ditemukan dengan membagi jumlah total hutang dengan total ekuitas. Perusahaan dengan struktur modal dengan DA ratio yang tinggi dianggap memiliki resiko yang lebih besar, tergantung sektor industrinya. Perusahaan dengan sektor industri yang berbeda akan menggunakan struktur modal yang berbeda. Perusahaan yang padat modal seperti manufaktur akan menggunakan lebih banyak hutang ketimbang ekuitas. Sedangkan perusahaan padat karya seperti perusahaan perangkat lunak dan perusahaan jasa akan lebih didominasi ekuitas daripada hutang pada struktur modal perusahaan. Perusahaan yang memiliki terlalu banyak hutang dapat dikatakan berada dalam resiko kredit. Namun, perusahaan yang terlalu didominasi pendanaan ekuitas dapat dikatakan kurang memanfaatkan potensi untuk tumbuh atau membayar terlalu banyak biaya modal, sebab ekuitas dianggap sebagai pendanaan dengan biaya modal yang tinggi. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan analisis struktur modal. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.